Selamat datang di channel Tuyul Albino. Kali ini aku akan membacakan cerpen karya Seno Gumira Aji Dharma berjudul Salvador. Salvador. Ketika mayat Salvador diseret sepanjang jalan berdebu di kota yang kering dan gersang itu, angin bertiup kencang menerbangkan pasir dari gurun sehingga orang-orang di jalanan menekan topi tikarnya dalam-dalam supaya pasir tidak mengotori rambutnya. Ketika kepala mereka menunduk karena angin kencang berpasir itu, mereka melihat mayat Salvador yang diseret seekor kuda. Pandangan mata orang-orang di jalanan mengikuti mayat yang diseret perlahan-lahan itu, dengan kepala tertunduk tanpa mengucapkan sepatah kata. Seorang serdadu duduk di atas kuda yang menyeret mayat itu dengan tubuh dan kepala tegak karena mengenakan helm yang melindungi wajahnya dari pasir berterbangan. Di belakang mayat itu, seorang juruwarta menunggang kuda sambil membawa gong. Di belakang juruwarta itu, satu peleton serdadu berkuda mengawal dengan langkah serempak. Sampai di perempatan kota yang gersang itu, mereka berhenti, dan juruwarta itu memukul-mukul gongnya. Pengumuman, pengumuman, inilah mayat Salvador, seorang pencuri ayam. Ia telah dihukum tembak sampai mati, dan mayatnya akan digantung di gerbang kota sebagai peringatan bagi mereka yang berani membangkang. Angin masih bertiup kencang sehingga suara teriakan juruwarta itu hanya lamat-lamat kedengaran. Orang-orang yang berada di jalanan mengikuti mayat yang diseret menuju gerbang kota dengan langkah perlahan. Mereka biarkan para serdadu menggantung mayat Salvador di atap gerbang kota yang dulu dibangun para penjajah. Mereka saksikan para serdadu itu memakukan pasak yang besar di gerbang kota. Mereka lihat tali gantungan itu diikatkan di sana. Dan mereka tatap semua itu diam-diam ketika mayat Salvador digantungkan. Mereka lihat tali gantungan itu diikatkan di sana. Dan mereka tatap semua itu diam-diam ketika mayat Salvador digantungkan. Mereka perhatikan bagaimana pada dada Salvador digantungkan pamflet lebar bertuliskan maling ayam. Namun, angin yang masih saja bertiup kencang-kencang membalikan kertas pamflet itu, sehingga siapapun yang berada di sana hanya melihat kertas putih saja bergetar-getar, sesekali menutup wajah Salvador yang tertunduk. Para serdadu juga melihat tiada seorang pun bisa membaca pamflet itu. Namun tampaknya juga tidak begitu peduli. Mereka hanya siaga saja di sana, menjaga agar orang-orang yang datang melihat mayat Salvador tidak berdiri terlalu dekat. Meskipun angin bertiup semakin kencang menerbangkan pasir dari gurun, makin banyak saja orang-orang yang mendekat ke gerbang kota menyaksikan mayat Salvador yang tergantung dan bergoyang-goyang karena angin sungguh-sungguh begitu kencang. Orang-orang menatap wajah Salvador sambil memegangi topi tikar pandan dan merapatkan kerudungnya dengan pandangan yang sukar ditebak menunjukkan perasaan macam apa. Wajah Salvador yang berewokan itu penuh dengan pasir sehingga menjadi kelabu. Masih terlihat darah di bibirnya yang tebal dan pasir menempel pada bekas-bekas luka di wajahnya. Banyak di antara orang-orang yang datang itu belum pernah sekalipun melihat wajah Salvador secara langsung. Mereka hanya mengenal wajah Salvador dari selebaran gelap yang selalu menganjur-anjurkan pemberontakan, yang selalu mereka terima entah dari mana, karena selalu seperti tiba-tiba saja ada di dalam rumah mereka, diselipkan lewat celah di bawah pintu. Mereka juga mengenal wajah Salvador dari poster-poster yang disebarkan ke segenap penjuru kota. Pada poster itu terdapat lukisan wajah Salvador dengan tulisan, "Dicari, Salvador, maling ayam, hidup atau mati, hadiah $5.000. Sekarang mereka telah menangkapnya," bisik seseorang pada seseorang di sebelahnya. Seseorang di sebelahnya itu tidak menjawab, bahkan juga tidak menoleh. Hanya pandangan matanya menjadi tajam menatap wajah Salvador. Lantas ditatapnya pula para serdadu itu tajam-tajam. Para serdadu itu menjaga dengan sikap siaga.
tapi juga cukup santai karena tampak mulut mereka mengunyah permen karet terus-menerus. Para serdadu itu bisa mengunyah permen karet tenang-tenang karena helm yang mereka pasang melindunginya dari angin yang membawa pasir dari gurun. Itulah pasir yang berasal dari batu-batu besar di sebuah tempat entah di mana pada masa lalu. Sejarah telah menyapu kota yang terpencil dan tandus itu dengan darah, dan meskipun darah yang tumpah ke tanah gersang cepat kering, tiada seorang pun melupakannya. Sudah lama sekali, kata seseorang yang lain kepada seseorang di sebelahnya. Ya, sudah lama sekali, jawab yang di sebelahnya. Anakku waktu itu baru lahir, kini sudah remaja. Begitu sulitkah menangkap seorang maling ayam? Maksudku bukan Salvador. Siapa kekejaman itu? Dari gurun terdengar bunyi seperti siulan yang panjang dan angin berubah menjadi badai pasir yang mengerikan. Kerumunan orang bertopi tikar pandan dan berkerudung itu bubar, dan para serdadu berlindung di dalam terowongan gerbang yang kukuh. Dahulu, gerbang itu adalah bagian dari benteng para penjajah. Benteng itu melindungi mereka dari serbuan orang-orang pribumi selama beratus-ratus tahun. Kini, benteng itu menjadi puing yang berserakan karena benteng sekukuh apapun memang tiada gunanya dalam peperangan tanpa pertempuran. Tinggal kini pintu gerbang itu, tempat para serdadu menggantung maling-maling ayam, warisan sejarah yang menjadi lambang betapa penjajahan masih selalu berulang. Langit yang kelabu telah menjadi gelap, badai pasir menggoyang lentera dan mematikan cahaya, sehingga kota itu semakin muram di peluk malam yang betul-betul kelam. Di dalam setiap rumah yang nyaris tanpa perabotan, orang-orang menyantap makan malamnya perlahan-lahan. Mereka mencelupkan roti-roti kering ke dalam sop perlahan-lahan. Mereka mencelupkan roti-roti kering ke dalam sop yang hambar dan memasukkannya ke dalam mulut mereka tanpa kata-kata. Setiap orang dalam setiap rumah mengunyah makan malamnya tanpa bicara, sehingga seluruh kota tenggelam dalam kesunyian. Hanya sesekali terdengar bunyi senapan di kokan. Seusai makan malam, seluruh isi kota keluar rumahnya, membentuk sebuah iring-iringan yang panjang di jalanan menuju ke gereja. Badai pasir masih menyapu kota dengan tiupan yang kencang, tapi orang-orang yang barangkali saja berduka itu tetap saja berjalan dalam gelap ke gereja dengan langkah terseret dan kepala tertunduk dalam-dalam. Mayat Salvador terus-menerus bergoyang, rambutnya yang berombak penuh debu dan pasir, darah yang tadinya masih menetes dari lubang peluru pada dada kirinya sehingga membasahi baju lorengnya. Sudah mengering sama sekali. Para serdadu membuka makanan kaleng dengan pisau komando. Seorang serdadu mengunyah makanan kaleng itu sambil menatap mayat Salvador. Kenapa ia tidak menyerah dari dulu, katanya. Sebetulnya ia bisa hidup enak dan tidak usah mati ditembak. Awas, kata yang lain. Kau mulai memandangnya sebagai pahlawan. Aku tidak bilang ia pahlawan. Aku hanya bilang ia memilih jadi maling ayam ketimbang hidup nyaman. Sudahlah, tutup mulutmu kalau ingin tetap dapat makan. Jangan biarkan pikiran dalam otakmu berkeliaran. Jadi maksudnya, aku tidak boleh berpikir. Serdadu yang ditanya itu baru akan menjawab ketika di antara desau angin yang masih saja menerbangkan pasir menyapu kota, terdengar nyanyian perkabungan dari gereja antara kor dan solo, sayup-sayup merambati langit. Requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetuale suet eis, in memoria aeterna eredi Christus, ab auditione mala non timebit. Serdadu itu masih akan mengucapkan sesuatu ketika mendadak terdengar ledakan, dan ia tiba-tiba tersedak memuntahkan makanan bercampur darah. Malam sudah larut ketika angin berhenti. Masih ada lilin menyala di altar gereja, tapi orang-orang sudah pulang. Mereka sudah pulang dan tidur dengan harapan yang sangat tipis bahwa masa depan akan selalu lebih baik.
Penderitaan, begitulah, seringkali memberikan segi-segi kenikmatannya sendiri. Rembulan muncul menerangi gurun pasir dan atap-atap papan serta trotoar kayu yang berpasir. Menjelang fajar, seorang pengembara tiba di gerbang kota itu menunggangi seekor keledai. Ia melihat mayat-mayat serdadu bergeletakan, helmnya menggelinding, dan komandan mereka digantung di gerbang kota itu. Di leher komandan itu tergantung pamflet bertuliskan maling ayam. Pada tembok gerbong kota, ia membaca kata-kata yang ditulis dengan darah yang masih basah dan mengalir ke bawah. Kuambil jenazah Salvador, pemimpin kami yang berani. Aku, Carlos Santana, kini memimpin perjuangan. Pengembara itu membalikkan keledainya, berjalan menjauh, tidak jadi memasuki kota. Ia berkata kepada keledainya, "Kita pergi saja, Brur. Aku tidak mau terlibat." Keledai itu pun mengangguk-ngangguk membenarkan. Jakarta, 1 Januari 1993. Seno Gumira Aji Dharma.